Jika dendam Bapak tentang Injil berbahasa Minang hingga Bapak dikeluarkan sepanjang adat Minangkabau, sudah, hentikan saja sampai di situ. Jangan terlalu berlarut dendam sehingga menyudutkan selalu menyudutkan Minangkabau. Kami dari dulu baik-baik saja. Setelah perkataan Bu Puan Maharani ini terlontar, kenapa sepertinya Sumatera Barat ini makin lama makin disudutkan? Halo Preo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa di Mulifa Channel. Saya juga aneh rasanya, kenapa seorang profesor sejenis Bapak Ade Armando ini selalu menyinyirin tentang Minangkabau, Sumatera Barat, dan sampai-sampai menyebut Gubernur Sumatera Barat itu pembohong dengan menyampaikan sederetan berita-berita intoleran tentang Minangkabau yang belum tentu benar. Padahal di situ banyak sekali yang membela tentang Minangkabau, seperti Duti dari Minangkabau itu yang menyatakan kalau kisah intoleran yang ada di Dharmasraya itu adalah hoak. Nah, ada apa dengan Minangkabau di dalam hati Bapak Ade Armando ini? Padahal kita tahu ada beberapa kasus yang pernah tersangkut di dalam persoalan Bapak Ade Armando ini. Sebanyak 5 buah kasus, dan 4 diantaranya kasus tentang pelecehan agama Islam yang sampai sekarang tidak tahu kejelasannya, seperti tentang ayat dibaca dalam gaya Minang, gaya blues, mencemoohkan hadis, mencemoohkan azan, dan selalu bersangkutan dengan agama Islam. Giliran ada berita yang belum tentu kebenarannya di Dharmasraya tentang intoleransi yang menyatakan kalau tidak boleh ada perayaan Natal. Sedangkan itu sudah diklarifikasi oleh pemerintah setempat, Pemda setempat. Kenapa harus menyebut Bapak Irwan Prayitno ini berbohong dan menyatakan Sumatera Barat kembali kepada abad yang silam? Sedangkan kami dari dulu baik-baik saja. Setelah perkataan Bu Puan Maharani ini terlontar, kenapa sepertinya Sumatera Barat ini makin lama makin disudutkan? Kalian tidak tahu tentang apa itu Minangkabau, bagaimana sejarah adat Minangkabau, bagaimana adab di Minangkabau, bagaimana sejarah Islam berkembang di Minangkabau. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu sangat identik terjadi di Minangkabau. Nah, sesuatu itu harus dimusyawarahkan, dan perjanjian itu sudah lama terjadi di Dharmasraya, perjanjian antara pihak minoritas dan mayoritas. Sebut saja antara Islam dan yang beragama Kristen, karena di situ Kristen yang minoritas. Itu sudah dimusyawarahkan sebelumnya. Jangan dibilang Sumatera Barat itu kembali kepada abad kegelapan. Jadi jika tidak tahu tentang apa itu Minangkabau, Minangkabau itu sangat toleransi dan selalu bermusyawarah, selalu berkepala dingin, selalu bertoleransi. Sebenarnya orang Minangkabau itu bukan tidak Pancasilais, tapi lebih kepada tidak suka kepada sebuah partai. Jangan selalu menganggap orang Minang ini intoleran. Sudah banyak sekali yang ingin menggulingkan cara-cara Islam di Minangkabau, yang selalu bermusyawarah dengan orang-orang agama lain. Dan dari dulu biasa-biasa saja, tidak ada satupun yang berbenturan. Kenapa setelah ada segelintir orang atau segelintir masyarakat yang bersembunyi di balik HAM, yang bersembunyi di balik kata minoritas, ingin menghancurkan cara-cara kami Minangkabau di Sumatera Barat? Nah, ini tidak benar. Jika belum tahu bagaimana itu Minangkabau, silakan telusuri Minangkabau, telusuri Sumatera Barat. Apakah ada berita-berita seperti itu? Jangan percaya kepada hanya berita-berita yang belum tentu benar keberadaannya. Apalagi media-media sekarang ini yang sangat senang sekali untuk memproduksi berita-berita palsu. Nah, sedangkan pemerintah di Sumatera Barat itu sudah mengklarifikasi, dan hal itu baik-baik saja sudah terjadi. Bagaimana dengan kasus-kasus Bapak Ade Armando yang menyinggung umat Islam, dan cara Bapak Ade Armando berdalih akhirnya tidak tersentuh oleh hukum? Mungkin ada juga alasan Bapak Ade Armando, ya kan?
sehingga Bapak Ade Armando tidak bisa diproses secara hukum karena itu absurd. Nah, seperti itu juga berita yang ada di Minangkabau, yang ada di Sumatera Barat. Pasti ada suatu alasan yang membuat Sumatera Barat atau Minangkabau berbuat seperti itu. Jadi ini bukan tentang toleransi, tapi tentang bagaimana cara bermusyawarah. Jika dendam Bapak tentang Injil berbahasa Minang hingga Bapak dikeluarkan sepanjang adat Minangkabau, sudah, hentikan saja sampai di situ. Jangan terlalu berlarut dendam sehingga selalu menyudutkan Minangkabau sampai menyinggung acara ILC kemarin. ILC kemarin yang mengumpulkan seluruh orang Minang dan berlomba-lomba mengatakan bagaimana sejarah Minang sangat Pancasilais. Dan orang sekelas Bapak Abdul Somad itu orang cerdas. Dia paham sangat tentang Minangkabau. Dan dia juga bukan orang Minangkabau. Nah, jadi ada orang yang tidak paham tentang Minang tapi sok paham. Ada yang dia bukan orang Minang tapi benar-benar paham. Nah, terima kasih. Semoga saja mulai dari hari ini Minangkabau itu bukan viral karena hal-hal seperti ini. Minangkabau itu jangan disudutkan lagi. Karena kami orang Sumatera Barat mungkin banyak sekali menyumbang pemasukan di dalam negeri Indonesia ini dari zaman dulu sampai hari ini, karena sebagian dari kami adalah bangsa pedagang dan mungkin etnis satu-satunya yang bisa melawan si mata sipit adalah orang Minangkabau, seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta kepada Bapak Haji Ali Sadikin. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.